Oke, saya memperhatikan mulai dari ritme awal sampai argumen yang diberikan. Soal fashion itu kan, ini adalah official state agenda itu. Ada keresmian di situ. Kalau saya lihat Pak Mahfud, saya menganggap bahwa kostumnya dia itu salah tempat itu. Karena tidak fit and proper dengan bahasa tubuhnya. Pak Mahfud terlalu berusia untuk pakai kostum semacam itu. Maksa banget itu ya. Iya, itu dulu di dalam dunia fashion ada orang namanya Vivienne Westwood, pengkritik semua, bukan sekedar capres yang dia kritik, bahkan peragawati itu. Jadi kalau udah Vivienne Westwood itu dapat angka 0 kostum mereka itu. Karena kostum itu upaya untuk menyeragamkan itu juga ya dipaksakan. Di Amerika sebelum pasangan itu naik panggung itu mungkin ada 20 orang timnya itu perhatikan warna lampunya di dalam ruang debat itu. Jadi tadi itu lampu itu menyorot pernik-pernik di bajunya Ganjar dan Mahfud. Lalu orang merasa kok silau banget ya. Jadi sebetulnya debat itu dimulai dengan bahasa tubuh tuh. Nah, bahasa tubuh Pak Ganjar dan Pak Mahfud kelihatannya nggak serius karena dia hanya ingin memamerkan bajunya tuh. Anies dan Caimin jauh lebih beradab. Karena jas itu adalah bukan lagi punya Barat. Bung Karno pakai jas. Bayangkan kalau Bung Karno misalnya pakai pernik-pernik kayak Ganjar itu kan. Agak kacau kita lihat tuh. Jadi tidak ada kesesuaian antara bahasa tubuh dan apa yang sedang diucapkan. Lain kalau ini acara racing misalnya, oke, pakai ini adalah orang mau dengar formal statement dari calon presiden itu dasar. Jadi dari segi itu saya kasih 0 itu yang nggak pakai jas itu. Kita menghormati itu. Anda bayangkan, mestinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud mengerti bahwa akan ada nyanyian Indonesia Raya. Mesti pakai jas lah, dia juga pejabat. Pakai baju kayak mau pergi pesta SMA itu. Itu soal pertama. Yang kedua, soal visi misinya. Ini penting sekali tuh. Kita mendengar uraian dari Pak Prabowo. Akan kasih makan, akan bikin sekolah segala macam tuh. Loh, ini semua soal APBN. Bagus betul kalau Pak Prabowo bilang akan ada makan gratis, akan dibangun lagi sekolah. Konsekuensinya apa? Batalkan IKN, batalkan kereta cepat. Kan begitu cara berpikirnya kan? Kalau Pak Prabowo ingin melanjutkan proyek Pak Jokowi, sama juga problemnya dengan sekarang. Sri Mulyani dipaksa presiden sekarang kumpul-kumpul lagi tuh, di stop seluruh pengeluaran departemen supaya masih bisa dihemat karena ada guncangan global. Jadi nggak mungkin ide Prabowo itu terlaksana kalau dia tidak membatalkan proyek-proyek yang menguras anggaran negara. Itu logika APBN. Selalu ada trade off. Anda pasang di situ tinggi, yang ini pasti turun. Bejana berhubungannya begitu tuh. Itu dalilnya begitu tuh. Demikian juga Pak Ganjar tadi, promosi kami akan macam-macam bangun ini. Loh, faktanya selama 2023 itu ada kurang lebih 20.000 kalau nggak salah, atau 40.000 bahkan anak SMA yang gagal masuk sekolah di SMA di Jawa Tengah karena kemiskinan. Jadi kontradiksi sekali itu. Setiap malam manusia Indonesia itu tidur dalam keadaan perut kosong. Ada 19,5 juta orang Indonesia setiap malam tidur dengan perut kosong. Itu dasarnya. Jadi kalau kita bayangkan misalnya oke, itu akan dibantu seragam segala macam. Ini dia tidur dengan perut kosong. Itu yang mau diselesaikan secara paradigmatik tadi oleh Anies. Anies berpikir tentang perubahan struktural, bukan sekedar program. Jadi kalau kesenjangan itu tidak diatasi, tetap semua isu yang diucapkan, mau kasih makan, mau bikin sekolah gratis, itu nggak mungkin terjadi. Jadi debat presiden adalah debat ideologi, debat paradigma, debat konsep. Itu dasarnya tuh, bukan pamer program. Program itu adalah fungsi dari APBN, APBD itu. Nah, kalau pemasukan kita ekonomi cuma tumbuh 5%, sementara pengangguran kita itu ada 60 juta. Pemuda Indonesia yang bakal nganggur 60 juta. Ekonomi tumbuh 5%. Setiap pertumbuhan 1% ekonomi menyerap 400.000 tenaga kerja. 5% artinya cuma 2 juta. 58 juta yang lain itu mau dikasih
kerjaan apa? Hanya mungkin bila terjadi perubahan radikal dalam sistem ekonomi itu. Itu yang diusulkan oleh Anies dan Caimin.